Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Sundel Bolong. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Jangan juragan, jangan, nanti nyonya lihat. Surti berusaha mendorong tubuh majikannya menjauh keluar kamar. Namun sang majikan tetap saja memaksa untuk melakukan hubungan badan. Istri saya tidak ada di rumah, ucapnya penuh hawa nafsu. Ini sudah kesekian kalinya Surti direcehkan oleh Juragan Anto. Bukan hanya Juragan Anto, Santi, istri Juragan Anto pun selalu menyiksa Surti dengan kejam. Ya, bahkan dia tidak seperti perjanjian di awal. Bahkan dia pun jarang membayar Surti, dan bahkan Surti pun selalu dikurung di gudang jika dia melakukan kesalahan. Bahkan Surti juga sering kelaparan. Hanya Rizkalah yang tidak segan-segan melawan orang tuanya untuk membela Surti yang sudah bekerja bertahun-tahun. Rizka kadang juga sudah menjadi sasaran empuk kedua orang tuanya jika mereka tengah kesal dengan Surti. Bukan tidak ingin berhenti, tapi Surti memikirkan Rizka yang diancam oleh Santi. Jika sampai Surti berani melarikan diri, dia akan menyiksa Rizka yang akan menggantikan posisinya. Entah mengapa mereka begitu kejam kepada putri kandungnya sendiri. Surti, teriak Santi yang baru saja pulang dari berbelanja. Mendengar teriakan sang istri, Anto buru-buru memakai bajunya dan keluar dari kamar Surti. Surti yang masih sesegukan dan berlinang air matanya, dia pun segera keluar kamar. Ia masih merasakan perih di selangkangannya. Kok lama amat? Ngapain saja kamu dari tadi? Mana suami saya? Gertak Santi. Ia melemparkan semua kantong belanjaannya ke arah Surti dan menyuruh ia untuk membawanya ke kamar. Ragu Surti untuk membuka pintu kamar majikannya tersebut. Pastilah Juragan Anto sedang ada di dalam dan membersihkan dirinya setelah dia melakukan kelakuan bejat kepada Surti. Permisi, ucap Surti pelan. Ia melangkah kaki masuk ke dalam, lalu buru-buru keluar. Mau kemana kamu Surti? Surti terkejut ketika Juragan Anto menarik tangannya masuk ke dalam kamar dan menciumi leher Surti. Surti mendorong tubuh Juragan Anto dengan sekuat tenaga. Lelaki hidung belang itu pun tersungkur di lantai, lalu Surti buru-buru keluar dan menuruni tangga. Mbak, kenapa sih lari-lari di tangga? Tanya Rizka yang melihat Surti berlari menuruni anak tangga. Nanti jatuh gimana? Ucap Rizka memperhatikan. Bukannya menjawab, Surti memeluk Rizka. Gadis remaja itu membalas pelukan Surti. Sepertinya ia tahu bahwa Surti diperlakukan kurang ajar lagi oleh orang tuanya. Malah pelukan di sini. Cepat buat saya makanan, saya lapar. Dan kamu Rizka, berhentilah berlaku baik kepada pembantu murahan ini. Santi menarik tangan Rizka menjauh dari Surti. Singkat cerita, malam Jumat Wage adalah malam naas bagi Surti. Santi mendapati Juragan Anto sedang berada di dalam kamar dan tengah memasak Surti untuk melakukan hubungan badan. Bukannya menyalahkan suaminya, Santri justru menuduh Surti perempuan murahan yang demi uang rela menggoda majikannya. Ampunnya, saya tidak salah. Surti meringis dan memohon ampun ketika Santi menarik rambutnya dan menyeretnya menuruni tangga. Entah karena sedih, malu, atau marah, Santi kalah menyiksa Surti dengan kejam. Ia mengambil air panas lalu menyiramkannya ke kepala Surti. Ampun nyonya, sakit. Surti yang malang saat itu berteriak kesakitan. Ia menggosok-gosok tubuhnya menggunakan tangan agar rasa perih dan panas itu hilang. Melihat Surti yang begitu kesakitan dan berteriak, Bu Santi malah tertawa. Bu Santi pun mengambil air dari teko yang baru mendidih lalu menyiramkannya kembali kepada bagian kepalanya Surti. Surti pun berteriak dan kesakitan. Setan kalian, manusia biadab, teriak Surti dengan mata memerah. Bu Santi pun menyirami kembali kepala Surti dengan air mendidih
Dia tidak terima kalau Surti mengatainya. Kulit kepalanya mengelupas karena disiram air panas. Rambutnya rontok hingga memperlihatkan kulit kepalanya yang memerah. Surti merasakan kepalanya panas terbakar. Karena tidak terima dicaci maki oleh Surti, Santi pun lalu mengambil pisau daging. Lalu dia pun menancapkannya ke kepala Surti. Seketika darah pun muncrat dari kepalanya Surti. Kepalanya terbelah karena saking tajamnya pisau itu. Mata Surti terbelalak ke atas. Sebelum ia meregang nyawa, Surti berkata, "Kalian semua akan menerima balasan atas semua perbuatan yang telah kamu lakukan." Anto berteriak histeris melihat apa yang telah dilakukan istrinya. Ia tidak menyangka bahwa Santi sampai nekat seperti itu. Bukannya menjawab, dia pun mendekati tubuh yang sudah berlumuran darah itu. Ia menendang tubuh wanita malang itu. Dilihatnya Surti masih bergerak. Dengan sekali tancap, pisau yang menancap di kepalanya langsung lepas, menukarkan darah segar hingga ke wajah dan tubuh Surti. Santi menatap ke arah dadanya Surti. Ia pun lalu menikamkan pisau berkali-kali hingga memastikan bahwa Surti tidak bernyawa lagi. Anto bergidik ngeri melihat itu. Dia pun lemas dan jatuh di lantai. Andai saja Anto tahu kalau istrinya sangat begitu mengerikan, dia pasti tidak berani berbuat macam-macam. "Cepat, ambilkan koper dan spray. Bantu aku untuk membereskan mayat wanita jahanam ini," ucap Santi kepada Anto. Anto yang ketakutan malam itu adalah malam yang sangat mengerikan di rumah juragan Anto. Untungnya Rizka malam itu sedang menginap di rumah temannya. Entah bagaimana reaksi Rizka jika mengetahui apa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. Santi dan Anto mengubur mayat Surti di TPU yang lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka sengaja mencari makam yang sudah ada yang berada di desa terpencil, menggali kuburan orang lain lalu memasukkan mayat Surti ke sana agar orang-orang tidak curiga. Satu hal yang tidak diketahui oleh mereka berdua, ternyata selama ini Surti tengah hamil 3 bulan karena ulah juragan Anto. Suara lolongan anjing begitu memekikkan telinga, mereka seolah sedang menangis. Burung gagak berterbangan di aras pemakaman tua itu. Makam yang tadi digali oleh juragan Anto dan istrinya tiba-tiba bergetar, memunculkan kepulan asap berwarna hitam. Tumpukan tanah itu bergetar hingga retak, memperlihatkan mayat Surti yang terlentang di atas tumpukan tulang. Sebuah ranting pohon terjatuh ke tanah. Surti terbang keluar dari kuburan yang terbuka itu. Matanya merah, rambutnya panjang mengambang. Bagian kepalanya terbelah hingga alis. Tulang punggungnya pun bolong dengan memperlihatkan tulang dan daging yang dikerumuni oleh belatung. Surti terlihat sedang menggendong sesuatu. Tawanya pun memekik dengan begitu mengerikan. Ia lalu duduk di atas pohon sembari mengayunkan kakinya. Ia pun bersenandung sambil mengusap batu nisan yang digendongnya. "Tidurlah anakku," kata Surti sambil tertawa mengerikan. Setahun kemudian juragan Anto dan Santi pun menjual rumah lamanya dan mereka pun membeli rumah baru yang berada di kota lain. Mereka berharap bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa mereka sudah membunuh Surti. Rizka pun sudah menyelesaikan kuliahnya. Ia pun juga kembali ke rumah dan ia pun menanyakan kemana perginya Surti kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya hanya menjawab bahwa Surti telah dipecat dan telah menjadi TKW di Arab. Tiba-tiba Rizka yang berada di ruangan tamu terkejut mendengar suara piring pecah dari arah dapur. "Mah," panggil Rizka sambil terus berjalan ke arah dapur. Rizka pun tidak melihat siapapun di dapur, bahkan tidak ada bekas pecahan piring ataupun gelas. "Rizka." Rizka pun mendengar suara yang memanggilnya. Dia tahu betul itu suara siapa. Lalu Rizka pun mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru dapur. "Mbak Surti, itu Mbak ya?" Rizka memanggil-manggil nama Surti. "Rizka." Sosok Surti menatap Rizka dari pojok dapur yang terletak di samping kulkas. Ia menatap Rizka
meneteskan darah dari matanya. Surti menangis walaupun sudah beda alam. Ia begitu merindukan Rizka yang begitu baik ketika ia masih hidup. "Pak Surti di mana, Mbak?" Rizka menangis pelan. Ia duduk di kursi makan. Ia terduduk di meja makan, menahan kerinduannya kepada Pak Surti yang telah membesarkan Rizka sedari kecil. Selama ini Rizka begitu dekat dengan Surti. Surti pun mengelus Rizka. Ia mengelus lembut kepala Rizka. "Rizka, ngapain kamu di sini?" kata Santi. Lalu ia terkejut. Ia menahan ludahnya sendiri. Lututnya tiba-tiba lemas ketika melihat sosok yang mengerikan berdiri di samping Rizka. Dengan mata merah dan kepala yang terbelah, Surti memutar tubuhnya, namun kepalanya tetap tajam ke arah Santi. Terlihat lubang besar di punggung sosok menyeramkan itu. "Mah," panggil Rizka melihat ibunya terduduk ketakutan di pintu. "Sundel bolong!" Santi berteriak dan berlari ke kamarnya. Ia pun lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia masih ingat betul luka yang ada pada sosok menyeramkan itu sama seperti luka Surti yang dia lakukan saat dia sedang membunuh Surti. Suara cekikikan terdengar menyeramkan dari arah halaman depan. Santi pun memberanikan diri untuk mengintip dari jendela. Mulutnya menganga. Dia ketika melihat sosok sundel bolong tengah berayun di ayunan. Sosok itu bersenandung seolah sedang menidurkan bayi. Santi langsung pingsan ketika sundel bolong yang ia lihat sedang berayun di taman itu tiba-tiba saja muncul tepat di jendela kamarnya sambil menyeringai ke arahnya. Keesokan harinya Santi pun ditemukan berada di atap rumahnya. Anto pun sampai memanggil pemadam kebakaran agar membantunya untuk menurunkan sang istri. Ia menanyakan mengapa Santi bisa tidur di atas atap rumah. Bagaimana bisa memanjat sampai ke atap, sedangkan rumah mereka itu berada 2 lantai. Santi tidak menjawab. Dia shock dengan kejadian semalam. Setelah ia merasa tenang, ia pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Anto. Namun Anto malah merasa ia tidak percaya dengan cerita Santi. Dan saat itu pun Santi marah dan kesal. Santi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan Rizka untuk beberapa hari. Malamnya Anto yang sedang menikmati acara bola di ruangan tamu, ia mendengar ketukan pintu. Setelah dibuka, terlihat wanita dengan pakaian seksi, basah kuyup karena tertimpa hujan. "Sejak kapan turun hujan?" tanya Anto kepada dirinya sendiri. "Boleh saya menumpang sebentar, Pak? Mobil saya mogok di ujung jalan," ucap wanita itu sambil sedikit mendesah. Juragan Anto yang memang dasarnya lelaki hidung belang langsung menyuruh wanita itu untuk masuk. Ia menatap tubuh seksi di hadapannya dengan air liur yang menetes. "Di sini panas sekali rupanya." Wanita itu duduk di sofa dengan tubuh yang masih basah, membuka jaketnya. Lalu berbaring di sofa, lalu mengajak Juragan Anto untuk duduk di sampingnya. Tidak berselang lama, Juragan Anto pun langsung menggendong tubuh wanita itu masuk ke dalam kamar. "Kebetulan sekali, istri dan anak saya sedang tidak ada di rumah. Mereka berdua melakukan olahraga panas." Ketika sedang panas-panasnya, wanita cantik dan seksi itu berubah menjadi sosok mengerikan. Tiba-tiba Juragan Anto menjerit kesakitan. Darah segar menyembur keluar dari tubuhnya. Wanita cantik itu berubah wujud menjadi sundel bolong. Ia terbang menempel ke arah dinding, lalu melemparkan sesuatu yang kecil, berbarut kain kapan seperti pocong ke arah Juragan Anto. "Lihatlah, betapa lucunya anak kita," ucapnya sembari menyeringai dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Juragan Anto langsung melemparkan benda itu ke pojok ruangan. Sundel bolong itu pun terbang ke arahnya, tangannya bergerak sendiri, menggapai punggung sundel bolong yang menjijikan itu. Tangan Juragan Anto pun menembus punggung sundel bolong itu. "Dasar lelaki hidung belang." Sundel bolong itu menusuk leher Juragan Anto berkali-kali menggunakan tangannya, mengeluarkan jantung dan isi perut Juragan Anto, lalu memakannya dengan lahap.
Setelah puas, sundel bolong itu membawa tubuh Juragan Anto dan membuangnya di atap rumah, lalu terbang, kemudian menghilang. Santi dan Rizka buru-buru keluar dari mobil menerobos kerumunan orang yang berada di depan rumahnya. Loh, ada apa ini? Dia pun melihat mayat Juragan Anto diturunkan dari atap rumah. Ia menangis histeris melihat jenazah suaminya yang sangat mengerikan. Dasar perempuan sialan, sudah jadi setan, masih saja membawa bencana, kata Santi. Rizka yang masih bisa menahan emosi dan tangisannya langsung menuntun ibunya untuk masuk ke dalam rumah. Ia sangat terpukul mendengar kabar bahwa ayahnya telah pergi dengan cara mengenaskan seperti itu. Setelah pemakaman selesai, Santi masih duduk menatap pusara suaminya. Ia takut jika Rizka nanti akan menjadi korban selanjutnya. Walaupun terlihat keras dan kasar, ia sangat mencintai dan menyayangi putri tunggalnya itu. Ayo mah, kita pulang, ajak Rizka yang melihat Santi masih duduk betah memandangi makam suaminya. Sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah nenek ya. Dian, tolong bawa putriku pulang ke rumah ibu dulu ya, sampai aku perintahkan untuk membawanya kembali ke rumah, perintah Santi kepada adiknya. Baik, Mbak. Ayo Rizka, kita pulang dulu. Dian dan Rizka langsung berjalan menuju ke mobil. Karena hari sudah sore, mereka langsung pulang saja ke rumah neneknya. Santi yang masih tidak rela ditinggalkan oleh suaminya, masih terduduk dan menangis sangat kencang hingga dia pun kelelahan dan ketiduran. Namun saat itu Santi terbangun, dia sudah berada di atas makam Surti. Dia pun begitu kaget, lalu dia pun berlari keluar. Namun sudah berjam-jam dia berlari, dia akan kembali ke tempat itu lagi. Ke tempat di mana ia menguburkan jasadnya Surti. Mau kemana Nyonya? Ucap Surti yang sudah berubah menjadi sundel bolong. Surti pun terlihat duduk di atas pohon beringin yang rindang. Mau saya temani? Ucap Surti yang sengaja menggoda Santi, yang sudah terlihat sangat pucat pasi. Kamu pikir saya takut? Ucap Santi memberanikan diri. Ia pun lalu mengambil sebilah balok kayu dan mengarahkannya ke sundel bolong itu. Takut Nyonya, takut. Nyonya masih galak seperti dulu. Mendengar ejekan dari sundel bolong itu, Santi pun melemparkan balok kayu yang ia pegang. Namun justru balok itu berbalik ke arahnya dan mengenai kepalanya hingga berdarah. Nyali Santi pun langsung ciut. Dia sadar bahwa yang sedang dihadapinya bukanlah seorang manusia, melainkan seorang setan sundel bolong. Santi pun akhirnya berlari sekuat tenaga. Santi terjatuh ketika ada sesuatu yang memegangi pergelangan kakinya. Mau kemana? Kau harus membayar apa yang sudah kau perbuat padaku. Tidak, ampuni aku, tolong, tolong. Santi berteriak meminta tolong ketika tubuhnya diseret masuk ke dalam liang lahat. Dulu, ketika aku meminta ampun kepadamu, apa kau mengampuniku? Ucap sundel bolong itu yang merubah dirinya menjadi Surti dengan menunjukkan raut wajah yang sedih. Tolong ampuni aku. Ini semua demi Rizka. Santi pun meminta ampun kepada Surti sambil membawa nama Rizka. Karena Santi tahu kalau Surti begitu menyayangi putrinya itu. Rizka tidak pantas memiliki orang tua seperti kalian. Lalu Surti pun yang kini menjelma menjadi sosok sundel bolong semakin marah. Ia melompat ke arah Santi dan memeluknya masuk ke dalam liang lahat. Seketika liang lahat itu pun tertutup. Sudah berhari-hari Rizka mencari keberadaan Santi yang hilang setelah pemakaman ayahnya. Ia takut kalau ibunya itu melakukan tindakan bunuh diri karena shock dan kaget. Tante, kenapa ibu belum pulang juga ya? Tanya Rizka kepada Dian yang saat itu ikut berdiri di halaman rumahnya Santi. Tante juga gak tahu Riz, kita berdoa saja ya, semoga ibumu baik-baik saja. Dian ikut masuk ke dalam rumahnya menyusul Rizka.
dan dia pun menutup jendela dan pintu dengan rapat. Karena Rizka yang terus memaksa untuk kembali pulang ke rumah ibunya, mau tidak mau Dian pun harus menemani Rizka. Padahal dia pun begitu takut, karena bagaimanapun abang iparnya mati dalam keadaan yang tidak wajar, dan arwah orang yang tidak wajar akan menjadi tidak tenang. "Permisi," terdengar suara seorang wanita dari arah luar. Terdengar mengetuk pintu berkali-kali. Tante Dian yang sedang memasak di dapur buru-buru mematikan kompor, dan dia pun segera membuka pintu. Saat itu Dian pun merasa kecewa, karena yang datang bukanlah kakaknya Santi. "Cari siapa, Mbak?" tanya Dian dengan begitu ramah. "Rizkanya ada." "Oh, ada. Sebentar ya, mari masuk dulu." Dian pun mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Tante Dian merasa tidak enak jika harus menerima tamu di maghrib begini. Apalagi tamu itu terlihat begitu pucat dan wajahnya tanpa ekspresi. Setelah Tante Dian mempersilahkan tamunya duduk, dia pun akhirnya menghampiri Rizka yang saat itu sengat terduduk di dalam kamarnya. Rizka pun dengan malas keluar dari kamarnya. Lalu saat dia melihat seorang perempuan yang tengah menunggunya itu, "Mbak Surti," panggil Rizka yang berlari dari arah tangga lalu memeluk tubuh Surti. "Rizka kangen, Mbak," ucapnya sembari meneteskan air mata. Rizka menceritakan semua yang terjadi setelah kepergian Surti. Ia larut dalam sesaat. Seperti biasa, Surti selalu menjadi pendengar yang baik untuknya. "Mbak sayang sama Rizka. Mbak kesini untuk berpamitan kepada Rizka, dan mungkin kita tidak akan bisa bertemu lagi, Rizka." Rizka lagi mendengar ucapan Surti. Wajah Rizka yang awalnya terlihat bahagia, kini kembali murung dan sedih. Ia tidak ingin berpisah lagi dengan Surti. "Mama dan Papa sudah meninggal, Mbak. Rizka sekarang, Pak Surti juga. Rizka benci semua orang yang meninggalkan Rizka sendiri." Rizka berlari masuk ke kamarnya. Ia lalu menghempaskan tubuhnya di atas ranjang, lalu menangis sejadi-jadinya. "Walaupun kita tidak bisa bertemu lagi, Mbak janji akan menjaga kamu," ucap Surti di samping Rizka. Rizka samar mendengar seorang berbisik pelan di telinganya. Dia pun mencari sumber suara tersebut, tapi tidak ada siapapun di dalam kamarnya itu. "Silahkan diminum, Mbak," ucap Dian. Namun saat itu dia sangat shock melihat sosok Sundel Bolong sedang nangkring di atas lemari dengan mata merah dan senyum menyeringai yang menakutkan. Tante Dian pun langsung pingsan ketika melihat penampakan mengerikan itu. Kampung Sari akhir-akhir ini sedang digegerkan oleh penampakan sosok Sundel Bolong yang selalu mengganggu warga. Sosok Sundel Bolong itu selalu menampakkan wujudnya di sekitar pohon yang rindang dan selalu menakut-nakuti orang yang dia temui. "Jang, kamu sudah cari tahu tentang warga yang selalu diganggu Sundel Bolong itu?" tanya kepala desa. Satpam yang bernama Ujang langsung duduk di lantai teras rumah kepala desa itu. "Sudah, Pak Marno, saya sudah menanyakan kepada warga perihal yang diganggu makhluk itu." "Terus bagaimana?" tanya Pak Marno penasaran. Walaupun ia seorang kepala desa, ia tidak berani melawan hal gaib seperti itu. Walaupun ia berani melawan perampok atau hewan buas, tetapi kalau sudah berbau hal mistis, dia akan terpirit-pirit. "Pertama yang saya temui itu, dia adalah si Jajang. Si Jajang ini, dia diganggu 2 minggu yang lalu. Lagi apes Jajang ketika sedang meronda malam. Cuma 1 korbannya. Loh, bukannya katanya banyak." Dia pun mulai menceritakan beberapa kejadian yang menurutnya paling menyeramkan. Mulai dari yang pulang kerja larut malam, tiba-tiba diboncengi. Remaja pacaran diisengi, bahkan ada tukang becak yang sedang digerayangi ketika sedang tertidur di pangkalan ojek. Bahkan ada cerita Ujang yang sangat mengerikan. Ketika bayi dari Hana, istri dari Adi, diambil oleh Sundel Bolong. Kemudian Ujang mulai bercerita, "Tolong kembalikan bayiku,
Tolong, jangan ambil bayiku. Hana memohon kepada sosok menyeramkan di hadapannya itu. Ia tahu bahwa sundel bolong itu tidak berani berbuat jahat kepadanya. Hana semakin mendekati dan merentangkan kedua tangannya ke depan sundel bolong itu, sambil berkata, "Aku akan membantumu mencari sesuatu yang kau cari. Aku berjanji, tapi tolong kembalikan bayiku kepadaku." Mendengar ucapan Hana, sosok sundel bolong itu pun akhirnya turun dan terbang mendekati Hana. Ia meletakkan bayi itu di tanah sembari menangis. Matanya yang merah menyala menatap Hana. Hana melihat kesedihan di sana, seolah kesedihan yang teramat dan penderitaan semasa hidupnya. Ketika Hana mengambil bayinya dari tanah, sosok sundel bolong itu terbang dan masuk ke tubuh Hana. Sekelebat bayangan masa lalu sundel bolong itu bermain di pikiran Hana. Dia bernama Surti. Dia merupakan asisten rumah tangga di keluarga yang rumahnya kaya raya. Hanya siksaan dan penderitaan yang didapatkan. Bahkan ketika dibunuh pun, ia sedang mengandung anak dari majikan laki-lakinya itu. Tak kuasa Hana pun mengambil napas, tiba-tiba saja sosok itu masih kembali. Dan Hana melihat sekelebat kejadian yang berbeda dari sebelumnya. Hana melihat sosok wanita yang berbeda. Wanita separuh baya sekitar umur 50 tahunan. Entah mengapa, Hana merasa aura negatif yang begitu kuat. Bukan aura seperti Surti, tapi aura kebencian dan dendam. Ketika Adi suaminya pulang, Adi heran mengapa rumahnya begitu ramai. Orang-orang bahkan anak dan istrinya berada di luar, tengah malam begini. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Adi mengerti, namun ada sedikit rasa tidak percaya. Dia pun merasa bersalah kepada istri dan anaknya karena harus meninggalkan mereka, dan dia pun karena harus bekerja, sehingga anaknya pun harus mengalami kejadian seperti ini. Keesokan harinya Adi dan dua temannya mencari keberadaan Rizka dan juga Badian. Hana mengatakan jika ingin menghentikan teror di kampungnya, mereka harus mencari sumber awal kejadian itu. Rizkalah sebenarnya yang dicari oleh sundel bolong itu selama ini. Dia ingin mengatakan kepada Rizka tentang kejadian yang sebenarnya. Yang Rizka tahu, Surti sudah pindah bekerja dan dia pergi bekerja di luar negeri. Adi pun saat itu kesulitan mencari Rizka karena ia berpindah-pindah tempat. Setelah mendatangi Dian, seminggu kemudian Rizka dan Dian datang ke kampung Sari untuk menemui Hana. Yang istri saya katakan itu benar, Pak. Kampung kami akhir-akhir ini sering diteror oleh sundel bolong, kata Adi. Lalu apa hubungannya dengan kami? Tanya Dian tidak mengerti. Hana akhirnya menjelaskan apa yang terjadi, menceritakan semua detail yang ia lihat secara mata batin. Bahkan Hana merasakan bahwa sosok Surti yang menjelma menjadi sundel bolong sedang berada di dekat Rizka. Dengan ekspresi yang menjadikan Rizka menangis, ia tidak menyangka bahwa orang tuanya begitu nekat melakukan hal kejam seperti itu. Pantas saja ayahmu dulu mati mengenaskan, ternyata karena ulahnya sendiri, dan sang ibu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Setelah mendapat persetujuan dari keluarga, makam yang menjadi petunjuk kematian Surti akhirnya dibongkar. Beberapa polisi membantu pembongkaran tersebut. Ketika pembongkaran selesai, polisi kaget mendapati ada 2 tulang belulang dalam 1 liang. Akhirnya, kedua kerangka tersebut pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi di rumah sakit forensik. Akhir hasil keluar, Rizka dan Dian pun kaget. Rizka menangis histeris dan memanggil nama ibunya. Ternyata selama ini ibunya bukan lain, melainkan terkubur bersama Surti di liang lahat. Sudahlah Riz, mungkin ini sudah menjadi takdir orang tuamu. Dian berusaha menenangkan Rizka. Akhirnya Santi dan Surti pun dimakamkan secara layak dan terpisah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita hari ini. Semoga saja cerita yang saya bawakan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.